Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Syahrina Hapseri. Saya dosen program studi statistika Fakultas Teknik dan Sains Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Social Research Method untuk keperluan sertifikasi dosen, dan ada beberapa penelitian yang sudah saya lakukan yang dapat saya gunakan di dalam mata kuliah ini. Di dalam mata kuliah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah analisis di riset sosial untuk kuesioner, gitu, pembuatan dari kuesioner, kemudian datanya akan dianalisis. Kemudian yang kedua, mahasiswa diminta untuk mengambil data di sosial media, di website, ataupun data-data yang sudah disediakan oleh beberapa instansi. Kemudian dari data tersebut dilakukan analisis, pola pikir, dilakukan perumusan masalah hingga penentuan metodologi untuk kasus-kasus sosial. Salah satu riset yang menjadi acuan di mata kuliah ini yaitu penggunaan metode SAR dan SAR-QR untuk memodelkan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Nah, di dalam pembelajaran ini mahasiswa kami ajarkan untuk bagaimana mengambil berita-berita, memoles permasalahan yang ada di dunia nyata tentang IPM di Jawa Tengah, sehingga bisa menentukan metode apa yang cocok untuk permasalahan kasus IPM. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan metode-metode seperti pemodelan perubahan sistem perizinan penanaman model secara online untuk investasi di Surabaya. Selain itu, pada kasus pembuatan kuesioner, penelitian yang pernah saya lakukan ada beberapa, diantaranya yaitu pengaruh kedekatan orang tua dan masyarakat terhadap persepsi seks bebas dan narkoba pada remaja. Di dalam penelitian itu, kami mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana mengangkat fenomena-fenomena yang sedang marak saat itu, yaitu seks bebas, kemudian membuat kuesioner, kemudian melakukan studi literatur sehingga bisa untuk menghasilkan suatu data dan dianalisis. Kemudian penelitian lainnya masih terkait dengan sosial, yaitu peningkatan kualitas layanan perbankan digital melalui pengelompokan tweet menggunakan DBS Scan. Jadi mahasiswa di sini diajarkan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu layanan perbankan digital, karena kita tahu banyak sekali orang-orang yang mencari atau mengadukan aduannya terhadap perbankan di sosial media, gitu. Kemudian hasil dari situ dilakukan scraping data dan dikelompokkan berdasarkan tweetnya. Nah, yang paling menonjol di dalam mata kuliah ini yaitu bagaimana mahasiswa dituntut untuk menganalisis pemodelan indeks pembangunan manusia, mencari permasalahannya, kemudian melakukan preprocessing data, melihat pola dari datanya sehingga bisa menentukan kira-kira metode apa yang cocok di dalam metode penelitian itu. Nah, dilihat dari pola datanya ternyata termasuk ke dalam metode yang harus dianalisis dengan menggunakan spasial, karena diduga ada sedikit pengaruh terhadap wilayah. Nah, dari kedua sumber untuk memperoleh data, yaitu dari kuesioner dan data-data yang dengan mudah diperoleh dari website, maka mahasiswa diharapkan sudah mampu untuk menyelesaikan CPL yang sudah ditentukan oleh prodi di mata kuliah ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi atau minggu ke-11, yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat analisis dari data sekunder atau data dari website dan data-data yang ada di sosial media. Gitu. Kita review dulu untuk pertemuan beberapa minggu yang lalu sampai dengan UTS dan beberapa
pertemuan itu kita sudah mencapai di tahap di mana mahasiswa sudah bisa membuat kuesioner, menentukan desain surveinya, membuat kuesioner, menyebarluaskan, menentukan teknik sampling dan metodenya, sehingga bisa menganalisis data gitu ya kemarin. Nah sekarang kita masuk ke dalam minggu ke-11 seperti yang tadi saya sampaikan di RPS, bahwa kita akan bagaimana membuat suatu penelitian di dalam bidang sosial gitu. Nantinya kita akan mengolah data, mengambil data dari website yang ada, scraping data di Twitter misalnya gitu. Jadi pokoknya kita ngambil dari mata kuliah, dari data-data sosial yang ada di sekitar kita. Tapi sebelum ke situ nanti saya akan mengulas sedikit materi. Oke. Nah, sama halnya dengan kita mengambil data secara primer untuk pembuatan kuesioner. Sebelumnya kita harus apa dulu? Harus menggali permasalahannya apa ya, paradigma dan pola pikirnya dulu. Karena namanya social research method. Jadi metode bagaimana kita menganalisis data secara sosial. Nah, pola pikir dan cara pandang kita terhadap hasil dan proses penelitian, dan bagaimana cara kita menggali informasi. Bu Rina sudah sering kali mengajarkan pada data-data untuk membuat kuesioner saat itu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan sosial media yang kita punya, Instagram, TikTok, ya kan, Twitter, untuk menggali informasi. Riset DRB-nya juga pasti akan berpengaruh gitu. Indeks pembangunan manusia di provinsi itu juga akan berpengaruh. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk saat ini ya, untuk saat ini itu salah satu contohnya. Jadi ada kasus apa nih gitu, rame di sosial media. Terus kita kaitkan gitu. Jadi perintahnya adalah bukan lagi membuat kuesioner seperti biasa, tapi perintahnya carilah kasus yang lagi booming, kemudian kita arahkan ke data-data yang bisa kita ambil di BPS. Kita bisa scraping data di BPS, kita bisa langsung mengambil misalnya beberapa tahun gitu. Salah satunya di sini. Jadi itu cara menentukan variabel. Kemudian, nah, alur penelitiannya masih sama ya. Pertama kita merumuskan masalah dan studi pustakanya dulu. Jadi permasalahannya apa sih? Oh, ada nikel, Bu. Selain itu ada lagi nggak contohnya? Berdampaknya ya pastilah ke IPM, ke PDRB. Nantinya ya, bisa jadi kalau sekarang nih nikelnya berarti dampaknya di perhitungan IPM sekarang, tapi akan diperoleh di tahun 2026. Karena perhitungannya kan setelah 1 tahun. Oke, rumuskan dulu masalahnya apa, kemudian melakukan studi pustaka, merumuskan hipotesisnya apa. Setelah itu kita menentukan metode penelitian, mengumpulkan data dari website itu. Kan data nggak mungkin semuanya ada. Kalau kita mendapatkan IPM di tahun 2025, bisa jadi variabel-variabel yang akan mempengaruhinya tidak di tahun 2025. Nah, itu harus kita cari satu persatu. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan. Nah, alurnya sama seperti yang tadi. Ini contoh studi kasus. Ya, jadi saya mengimplementasikan dari beberapa penelitian saya yang sudah pernah saya lakukan ya. Yang pertama dan terbaru saat ini yaitu perbandingan metode SAR dan SAR-QR pada pemodelan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Nah, nanti kita akan membahas ini panjang lebar. Kenapa kok Jawa Tengah, Bu? Saya menelitinya pada tahun 2023, berarti ada kasus di tahun 2023 tentang IPM di Jawa Tengah. Gitu. Atau kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya yang itu ternyata belum selesai. Sehingga diteliti di tahun itu. Kemudian yang kedua, pemodelan indeks literasi membaca nasional menggunakan GWR. Indeks literasi membaca. Indeks literasi membaca, kita tahu ya bahwa itu sangat rendah sekali, berarti ada masalah yang belum selesai setiap tahunnya. Peningkatan kualitas layanan perbankan digital melalui pengelompokan tweet menggunakan DBS Scan. Nah, ini datanya ngambil dari Twitter, jadi banyak sekali ya, tidak harus ngambil dari BPS. Yang penting kasusnya kita tahu. Kemudian pemodelan perubahan sistem perizinan penanaman modal secara online untuk Forex Direct Investment dengan investasi fungsi step di Surabaya. Kalau ini data-data yang ada di sosial pemerintahan yang ada di website dan masih banyak lainnya. Nah, untuk kasus yang pertama tentang perbandingan SAR dan SAR-QR pada pemodelan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah, yang harus kita pikirkan dulu kalau ternyata ada judul ini nih, terus kalian diminta untuk mengulas kira-kira ada apa ya. Yang harus dipikirkan dulu adalah utamanya itu di apa? Datanya di apa? Oh, kasusnya ternyata indeks pembangunan manusia. Kalau metode itu akan mengikuti.
metode akan mengikuti dari permasalahan kita ya. Tapi yang paling utama adalah apa sih masalahnya? Oh, IPM. Kenapa IPM di Jawa Tengah? Ada apa dengan IPM di Jawa Tengah? Kalian juga harus mencari perhitungan IPM itu sebenarnya faktor apa saja yang bisa mendukung IPM. Bukan variabel ya, ada di bab 2 ya. Lengkap dengan rumus perhitungannya. IPM, ini perhitungan IPM. Oke. Itu di artikel-artikel lainnya juga masih banyak. Di sini ada PDRB per kapita, alokasi APBD untuk pendidikan. Ada juga faktor yang mempengaruhi apa? Tingkat pengangguran. Jadi kita harus mencari dulu literaturnya apa ya gitu. Nah, ada DAMI kota dan kabupaten. Jadi dia membuat DAMI. Artinya di sini apa? Kalau ternyata ada DAMI kota dan kabupaten, ada indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan. Artinya keadaan di sana juga berpengaruh ya terhadap IPM, perhitungan IPM. Pendidikan, kesehatannya juga bagaimana. Nah, kalau ada DAMI kota dan kabupaten, kita akhirnya berpikir bahwa di artikel ini itu sudah memikirkan tentang bahwa kota dan kabupaten di suatu provinsi itu mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Maka apa yang harus kita lakukan gitu? Berarti metodenya sudah bisa terpikirkan dari sini. Kira-kira metode apa yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan kita tentang IPM? Ada apa dengan IPM? Tapi ada kaitannya dengan kabupaten dan kota. Ini sudah masuk ke ranah statistik. Karena variabelnya nanti kita bisa cari dari beberapa artikel. Kabupaten dan kota sudah jelas dengan ada pengaruh spasial. Nah, kita bisa pakai GWR sebenarnya ya. Kita juga bisa pakai spasial area, spasial titik. Kita juga bisa menggunakan pengembangan dari itu. Nah, kalau sudah tahu metodenya apa, yang pertama kita tahu permasalahannya, ternyata ada IPM gitu. Nah, dari permasalahannya belum selesai Bu untuk mengulas permasalahannya. Kita masih mau lanjutkan untuk mengulas permasalahannya. Ini baru judul-judulnya. Seperti ini datanya, kita lihat 2021. Ada perbedaan? Ada kenaikan. Kita lihat lagi tahun 2022. Tahun 2022 dia cenderung ya kenaikan sedikit ya. Kita lihat lagi ada kenaikan? Ada. Saya hanya memperhatikan 2 baris teratas. Kalau kalian perhatikan semua tidak apa-apa. 2024 ada kenaikan juga. Tapi muncul tahun 2024 berita. Ini 8 tahun yang lalu Dewan pertanyakan rendahnya IPM di Jateng dari nasional. Nasional artinya seluruh Indonesia. Kemudian tahun 2024, 30 April 2024 masih dengan berita yang sama, yaitu IPM terseok-seok, Jateng Selatan butuh akselerasi pembangunan. Nah, kita harus mengulas ini. Ini ada apa? Padahal nilainya kurang lebih naik terus ya. Nah, naik terus. Tadi ada kata-kata apa? Jateng Selatan. Artinya wilayah sudah mempengaruhi. Wilayah di provinsi itu yaitu kabupaten dan kota. Berarti metode kita sudah harus ke sana ya, harus berpikir cepat. Berarti metode yang cocok adalah spasial. Menentukan spasial area atau spasial titik, kita belum tahu. Harus apa? Melihat datanya dulu. Spasial area atau spasial titik. Ada beberapa tahapan nanti kan ya, ada penentuan bobot, ada tes identik dulu gitu. Kita regresikan dulu, kita lihat ini ada perubahan atau tidak gitu. Apanya yang tidak cocok untuk regresi biasa gitu. Salah satu cirinya asumsi identiknya terlanggar. Sehingga ada dependensi spasial. Kalau kita paksakan Bu ke metode yang biasa, apakah permasalahan terjawab? Kemungkinan besar terjawab, tapi tidak maksimal dengan metode yang terbaik. Oke. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Belum ada. Itu bagaimana kita mengulas tentang pola pikir kita untuk menemukan sesuatu hal permasalahan. Sekarang silakan masuk ke Firlandanya di pertemuan 11. Sudah ada beberapa contoh, kita harus praktikum. Ada beberapa contoh tentang data Jawa Tengah. Ada SHP-nya juga, karena kita akan kaitkan dengan wilayah. Kita hanya melihat dulu ya. Jadi di dalam riset itu kita bisa mencoba menganalisis dulu, melihat hasilnya tanpa melakukan analisis di bab 4. Tapi nanti setelah kita memutuskan metode apa atau mau menggunakan perbandingan.
Datanya seperti ini. Apakah munculnya sama? Kalau ada yang tidak bisa bilang ya. Ini hanya bentuk seperti umum, seperti biasa saat kita menganalisis data. Kita harus melihat dulu kan ya polanya. Jadi kita punya ini Cilacap tadi. Datanya saya ambil tahun 2022. Karena dari studi literatur yang kita lakukan, beberapa variabel yang mendukung itu juga tersedia di tahun itu. Penelitian ini saat itu saya lakukan di tahun 2023 awal. Oke. Kurang lebih datanya seperti ini. Kita Nah, ada beberapa sintak yang saya ganti saat itu karena tidak bisa, sudah expired untuk dilakukan. Ya, ini seperti biasa hanya median, minimum. Kita juga harus melihat korelasinya. Dari sini ada yang bisa menjelaskan? Korelasi. Ya, silakan Titin. Silakan Titin. Menurut saya kalau semakin mendekati ke warna biru, Biru apa nih? Biru kan ada banyak di situ. biru gelap. Biru gelap, biru tua ya. Iya, Nafi. contohnya Y sama X6 itu artinya berkorelasi tinggi. Iya, diikutin dengan angkanya sebesar 0,87. iya 0,87. Artinya positif juga ya, Mbak. Iya. Oke, kalau negatif, Negatif semakin contohnya angka yang mana? Dengan variabel yang mana? X2 dan Y yang minus 0,63. Iya, minus 0,63. Yang kita gunakan di sini yang berhubungan di awal ya, yang kita duga ada hubungan. Kemudian nanti dilakukan tes multikolineritas. Ya, analisis regresi hasilnya seperti ini. Apa yang kita lihat dari analisis regresi ini? Dasar ya, ini dasar sekali. Oke, apa? Signifikansi. Paling gampang tanpa membuka tabel, kita bisa lihat p-value. Yang mana yang signifikan? X4, X5, 6. Kalau intercept kita abaikan ya. Oke, ada 3 variabel yang signifikan. Tapi saya penasaran dengan pendapat kalian di variabel X3. Hasilnya adalah 0,05126. Ada yang bisa menjelaskan? Padahal ya variabel X1, X2, X3 dan lainnya ketika kita mencari studi literatur dia di beberapa artikel digunakan. Iya, kan kita tujuannya itu ya kalau data sekunder kita akan mengambil dari literatur yang sudah dilakukan gitu. Tapi ternyata di punya kita di tahun yang berbeda, otomatis keadaan lokasinya, keadaan antar provinsinya juga berbeda tentang IPM ya. Ini kan IPM mempengaruhi. Sehingga variabel itu tidak signifikan. Di penelitian orang lain di tahun yang berbeda dia bisa jadi signifikan. Oke. Nah, pendapatnya tentang X3? Obaja, Titin, Diva, yang lain? Laura mau menjawab? Kita menggunakan 0,05. Bagaimana pendapatnya tentang X3? Di mana itu nilainya adalah 0,051. Tidak signifikan. Oke, ada yang punya pendapat signifikan? Bisa jadi signifikan ketika menggunakan alfa 0,01. Tapi di suatu artikel, nanti akan saya submit artikelnya di Firlanda. Ketika kita mendapatkan nilai p-value seperti ini ya, kalau pembulatan tetap di 0,05 karena satu dibulatkan tetap 0,05, maka kita tetap harus melakukan tolak H0. Iya, galat pertama alfa. Ingat? Oke. Ya, next ya. Nah, akibat adanya ini kita lihat secara parsialnya dia signifikan, maka perlu kita pertanyakan ada apa dengan variabel-variabel itu, karena multiko juga kurang dari 10. Kita mulai dari uji normalitas, dari regres, distribusi normal Kolmogorov, dari independensi, tapi yang paling penting di Bruce Pagan di sini ya. Yang paling penting, ada yang bisa menginformasikan apa ini artinya? Tadi saya mendengar suara, ya dia adalah siapa? Dia tidak signifikan, artinya apa namanya data variasinya itu iya, terus pada data signifikan atau variasinya bersifat konstan, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini harus menggunakan situasi yang lain.
Harus menggunakan spasial area karena adanya ini pantesan tadi di beberapa variabel yang katanya artikel lain itu signifikan di tahun yang berbeda atau di sini kita menduganya itu berpengaruh secara teori, ternyata tidak. Ya, kasusnya seperti itu. Nah, sebelumnya dari penelitian yang lain, kita kalau menggunakan regresi kuantil itu akan mengetahui pola dari data. Tadi kita belum melakukan scatter plot ya. Kita akan mengetahui pola dari data. Nah, pola-pola datanya bisa jadi seperti ini. Ini saya menggunakan scatter plot untuk regresi kuantil. Supaya terlihat. Bentuknya bisa seperti ini ya. Lihat, ini ya. Cari udah bisa? Beberapa lembar belum. Oh iya, oke. Saran saya untuk regresi kuantilnya gitu ya, dia bisa digabungkan dengan metode apapun. Jadi kalau menggunakan time series, kuantilnya juga bisa gabung ya. Dengan metode spasial seperti yang saya lakukan, regresi kuantilnya juga bisa gabung sehingga SAR dan SAR-QR gitu. Karena kuantil membantu memodelkan sesuai dengan sebaran data. Jadi dia bisa masuk di metode apapun. Regresi time series, kemudian selain spasial itu di SVM, ya, yang suka mesin learning. Mesin learning itu juga bisa ya. Nanti kalian scraping data tuh di Twitter. Setelah itu apa? Dimasukkan preprocessing dengan SVM. Jangan lupa ditambahin SVM QR. Nanti jadi SVR regresi. Itu bisa. Itu melihat pola datanya gitu. Itu namanya pengembangan. Jadi tidak hanya fokus di riset dan menjawab, tapi mengembangkan juga metode. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin ada yang running, sintaknya tidak bisa. Ya, kadang ada beberapa sintak itu ya package yang tidak bisa di beberapa laptop gitu. Tadi beberapa yang lalu saya memang mengganti gitu. Makanya beberapa hasil analisis sudah saya munculkan di artikel saya. Di sini ya, berapa sudah ada bisa dicari sesuai dengan tipe R Studio Sakat gitu. Ya, rajin-rajin membuka R Studio karena kan ada package yang ternyata bagus. Tapi tidak harus BPS ya. Dinas Pendidikan, Kominfo itu juga punya data ya. Dinas Pendidikan dan lain-lain. Misalnya nih, ini mengelompokkan nilai UNAS gitu, nilai UNAS di seluruh SMA di Jawa Timur karena menteri yang baru nih mau mengadakan perubahan ujian. Benar ya? Ya. Ada lulusin dulu itu di mana? Di sosial media. Sudah tapi belum ya kayak gitu ya. Nah, itu kan bisa kita ulas ya. Kemarin saya mendengar podcast dan wawancara, Menteri Pendidikan kita akan memberikan pilihan ya, Menteri Pendidikan akan memberikan pilihan bebas terhadap anak didik SMP maupun SMA tentang ujian. Jadi mereka boleh tidak mengikuti ujian itu. Dampaknya apa? Dampaknya tidak bisa lanjut ke jenjang selanjutnya. Jadi kalau dia tidak ini di SMP yang tidak mengikuti ujian itu, maka tidak bisa ke SMA atau tidak bisa ke perguruan tinggi. Nah, ketika ditanya oleh pewawancara, jawabannya mereka punya pilihan. Nah, dari situ sebenarnya jadi topik yang akan menarik untuk next. Kenapa bisa mengumpulkan seluruh data, kemudian kita analisis bagaimana sih pendidikan, pola pendidikan di Jawa Timur misalnya. Ruang lingkupnya kecil dulu, jangan nasional ya. Kalau nasional itu karakteristiknya kurang terlihat. Jadi lihatnya di Jawa Timurnya dulu. Jawa Tengah boleh. Yang mana sih yang nilai UNAS-nya paling tinggi? Jakarta misalnya. Atau yang mana gitu. Jadi lihatnya sosialnya yang rendah dulu gitu ya. Tugasnya adalah membuat suatu analisis. Tapi kita konsultasi dulu. Nanti minggu depan saya berharap sudah ada bab 1, 2, 3. Yang pertama itu rumusan masalahnya. Kemudian metodenya harus sejalan dengan rumusan masalah untuk menjawab ya. Nah, pola pikirnya itu dituangkan di latar belakangnya, metode, kemudian data, ingat data, berarti sudah harus studi literatur tentang variabel apa saja yang termasuk ke dalam kasus itu, gitu. Jangan lupa sumber dari datanya tolong disertakan di bab 3.
Langkah analisis dan struktur data. Itu dulu minggu depan silakan konsultasi. Kalau saya ACC berarti kita bisa lanjut untuk membuat hasil analisis dengan metode yang sudah ditentukan. Gitu. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan dari bingung mungkin dengan soal yang saya berikan dengan tugasnya. Tugasnya dilakukan individu. Minggu depan hanya Bab 1 sampai dengan bab 3. Luarannya nanti berupa artikel ilmiah. Ya, karena itu saya menginginkan kalian untuk selalu konsultasi ya. Iya. Tentang datanya mulai dari tahun berapa ya? Rentang data. Kalau kita menggunakan satu provinsi, ya, dan kalian bukan regresi data panel, atau tidak GWR yang menggunakan GT temporal gitu, tidak menggunakan itu, maka 1 tahun saja cukup. Maksudnya mungkin berapa tahun terakhir gitu batas. Yang jelas ya yang terbaru. Sekarang 2025. Maka 2024 atau 2023. Ya, nggak mungkin 2022 kan sudah saya gunakan dan publish ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kadang saya bingung, tidak bertanya itu apakah sudah mengerti atau penjelasan saya kurang jelas. Iya. Tadi kan yang di dalam penelitian yang Ibu lakukan menggunakan metode SAR dengan SAR QR. SAR QR. Nah, sedangkan kalau di yang Teknik tahu, sebagai mahasiswa kan dalam analisis spasial dalam spasial area itu ada 3 metode SAR, SEM, dan SARMA. Kenapa dalam penelitian ini langsung menggunakan metode SAR? Oke, kenapa penelitian ini langsung menggunakan metode SAR? Karena ada beberapa ciri ya. Kenapa menggunakan SAR, SEM, dan SARMA dulu ya? Gitu, SAR dulu. Kan ada SAR, SEM, SARMA. Iya, yang paling susah untuk dapat data sesuai dengan metodenya itu SARMA. Iya, asumsi ini tidak terpenuhi, gitu ya. Nah, paling gampang adalah data yang kita dapatkan dengan SAR dan SEM. Nah, di SAR ini kan ada beberapa ujinya. Saya waktu itu sudah melakukan beberapa uji dan yang cocok ternyata dari uji itu di metode SAR. Sehingga saya ingin menggabungkan dengan QR, akhirnya saya gabung dengan SAR QR. Searching awalnya, pengembangannya, SAR QR, bisa nggak ya penggabungan gitu? Ternyata ada. Kemudian saya lakukan pengembangan turunan dan lainnya, dapatlah sintaknya sehingga digabungkan di sini. Jadi tidak serta-merta, oh saya ingin SAR QR sehingga saya harus cari data yang seperti itu. Enggak, awalnya permasalahan ini dulu. Jadi SARMA-nya tidak masuk ke dalam analisis datanya, kemudian ada SAR dan SEM, pilihannya di situ waktu itu. Nah, setelah itu keluarlah di beberapa pengujian yang mengarahkan dia ke SAR. Gitu. Gitu ya, Mas, semoga itu menjawab. Ya, waktunya ya sama-sama. Oke, waktunya sudah habis. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya tentang tugas yang saya berikan dan tentang metode atau studi kasus yang kalian sedang gali nanti, silakan disampaikan di grup atau di Firlenda di bagian chat, gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa kuliah lagi di minggu depan dan tugasnya semoga selesai semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.